kesian orang jadi presiden dilantik bukan dikasih saudara program yang bagus, dikasih apa? Beresin utang. Jokowi yang pesta, saudara piring pada kotor, Prabowo yang disuruh cuci, ya. Kacau kan? Orang lain yang pesta, ente bayangin lagi pengantenan tamu 1000, semua makan kotor gak boleh, terus ente nyuci sendirian, gimana loh? Ya begitu, saya perumpamakannya begitu. Jokowi dan kroni-kroninya yang pesta, saudara, udah piring semua kotor, saudara, semua peralatan pesta ada di situ ditinggal, Prabowo disuruh rapihin, ya. Ya mudah-mudahan Prabowo bisa, amin. Mudah-mudahan Prabowo mampu, amin. Sebab kalau nggak mampu kesian, orang bisa stroke, saudara. Allah menyatakan dalam Al-Quran, wailul lil mutaffifin, saudara, celaka bagi orang-orang itu yang suka berdusta. Kalau dalam Al-Quran diceritakan orang yang suka mengurang-urangi timbangan, saudara, dia bohong, dia curang, nggak boleh, saudara. Dan Nabi juga pernah mengatakan, man ghasyana falaysa minna, barang siapa yang mencurangi kami, membohongi kami, menipu kami, tidak termasuk golongan kami. Dan sejak 2017 dari Mekah sana saya sudah berteriak, saudara, siapapun pemimpin yang memperoleh kemenangan dengan jalan curang tidak akan berkah, tidak akan berkah. Sekarang kita lihat lagi, saudara, dia sama dia ribut, saudara, ekonomi semrawut, saudara, utang nggak tanggung-tanggung, utang yang resmi dari pemerintah aja sudah lebih dari 8.000 triliun, belum utangnya BUMN yang juga 8.000 triliun, saudara. 8.000 triliun, belum lagi uang pensiunan ASN, TNI, Polri, saudara, itu jumlahnya nggak kurang dari 4 triliun. Jadi beban yang ada sekarang ini 20 triliun. Kesian Pak Prabowo, besok baru jadi presiden, mesti ngeberesin utang 20.000 triliun. Kalau nggak stroke udah bagus. Ya kan kesian orang jadi presiden dilantik bukan dikasih saudara program yang bagus, dikasih apa? Beresin utang. Jokowi yang pesta, saudara, piring pada kotor, Prabowo yang disuruh cuci, ya. Kacau kan? Orang lain yang pesta, ente bayangin lagi pengantenan tamu 1000, semua makan kotor gak boleh, terus ente nyuci sendirian, gimana loh? Ya begitu, saya perumpamakannya begitu. Jokowi dan kroni-kroninya yang pesta, saudara, udah piring semua kotor, saudara, semua peralatan pesta ada di situ ditinggal, Prabowo disuruh rapihin, ya. Ya mudah-mudahan Prabowo bisa, amin. Mudah-mudahan Prabowo mampu, amin. Sebab kalau nggak mampu kesian, orang bisa stroke, saudara. Pak udah beresin utang 20.000 triliun, banyak gaya itu daripada pembangunan yang mangkrak di mana-mana, saudara. Nah maka itu saran saya, boleh kasih saran? Boleh kasih saran? Ditangkap nggak? Ya saran saya, insya Allah nanti tanggal 20 Oktober jika Bapak Prabowo Subianto dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia, saya sarankan program pertamanya dalam rangka untuk menyelamatkan NKRI, seluruh utang negara, saudara, diaudit. Audit, periksa semua utang. Nah, nanti diaudit kelihatan mana utang yang betul-betul legal, mana utang yang ilegal. Utang yang legal itu utang yang disepakati oleh pemerintah dan DPR, saudara. Legal, bayar sesuai perjanjian. Tapi kalau ada utang ilegal, saudara, yang memang DPR tidak pernah setujui atau tidak melalui prosedur yang sebenarnya, tidak ada studinya, saudara, tidak memenuhi persyaratan, saudara, atau bahkan ada satu proyek para ahli sudah mengatakan ini tidak boleh dibangun, ini berbahaya, ini proyek rugi, tapi pemerintah tetap dia tubruk, dia jalan, saudara. Ini semua utang ilegal. Utang yang ilegal ini, saudara, nggak usah dibayar, lalu pelakunya jeblosin semua ke penjara, masukin ke penjara, saudara. Mau siapapun, mau Jokowi ke, saudara, mau Luhut ke, mau siapapun kroni-kroninya, kalau memang terbukti melakukan utang ilegal, tangkap, jebloskan ke penjara, sita semua hartanya, saudara. Jadi itu saya yakin kalau itu diaudit, saudara, utang yang tadinya kelihatan 20.000 triliun mungkin cuma 4.000 triliun, saudara. Sisanya ini banyak dikorupsi, banyak dipakai untuk pribadi. Ada urusan apa kita disuruh bayar utang yang dipakai buat pribadi? Ada urusan apa kita disuruh bayar utang, saudara, yang dipakai, saudara, untuk kepentingan satu kelompok, bukan kepentingan bangsa dan negara? Kira-kira jelas gak? Setuju gak? Ya itu yang setuju Prabowo, wallahualam. Tapi kalau Prabowo lakukan ini, saudara, insya Allah, saudara, beliau akan bisa memimpin dengan mudah, dengan sejuk, dengan damai, dengan tanpa beban yang berat, insya Allah. Jangan semua utang dibayar, tunggu dulu, periksa dulu dong, ini utang siapa? Oh ini utangnya benar, legal, ini berdasarkan studi kelayakan, oh ini sudah studi DPR, ini memenuhi syarat, kita bayar itu utangnya. Nggak boleh kita lari dari utang, utang wajib kita bayar. Dengan negara mana kita utang, bayar. Oh ini utang nggak layak, ini utang ilegal nih, ini nggak pakai persetujuan DPR, padahal mestinya persetujuan DPR. Oh ini nggak pakai studi kelayakan,
Padahal seharusnya ada studi layakan. Wah, ini melanggar aturan, oh ini nggak pakai AMDAL. Nah, kalau memang itu semua melanggar, itu nyatakan sebagai utang ilegal. Ada utang legal, ada utang ilegal. Utang legal bayar, utang ilegal saudara tangkap pelakunya, jebloskan ke penjara, sita semua hartanya saudara. Dan jangan bayar ke luar negeri. Luar negeri juga salah. Siapa suruh Anda memberikan utang kepada pribadi orang? Luar negeri juga tahu kok ada aturan di Perserikatan Bangsa-Bangsa bahwa utang piutang antar dua negara itu harus disetujui sesuai prosedur kenegaraan. Saudara, yang berlaku di negara tersebut, yang berlaku di negara kita harus persetujuan presiden dan DPR, saudara. Tidak ada persetujuan utang ilegal, jangan bayar. Walaupun itu negara asing marah. Oh, nggak bisa Anda memberikan kepada pribadi, bukan kepada negara. Silakan tagih sendiri. Itu Jokowi sama kroningnya bisa gempor masuk penjara aja urusannya. Amin, amin, amin. Ini bukan demo nih, doa kira-kira jelas gak? Lu paham gak? Ya udah, saya kasih saran gratis tuh buat Pak Prabowo. Biasanya kan konsultan bayar gak? Bayar nggak pakai bayar, gratis sudah. Nah, jadi bagaimana caranya Pak Prabowo begitu dilantik, kalau mau didukung oleh rakyat, didukung habaib, didukung ulama, dan agar Anda tidak banyak beban untuk mengatur pembangunan negara Indonesia ke depan, saya sarankan langkah pertamanya audit semua utang pemerintah maupun swasta, ya Pak, semua diaudit. Nah, tolong dipilah mana utang yang legal resmi dan mana utang yang ilegal tidak resmi. Utang yang legal bayar, komunikasikan dengan negara yang bersangkutan, minta keringanan, minta dibebaskan dari bunga, saudara, lakukan moratorium ulang, saudara, nah supaya kita mudah untuk membayarnya. Adapun utang-utang yang ilegal yang tidak memenuhi persyaratan atau nubruk aturan, saudara, jangan dibayar. Itu urusan pribadi yang bersangkutan. Lalu apa? Panggil yang pelakunya, saudara, periksa di KPK, seret ke pengadilan, miskinkan dia, sita semua asetnya, jebloskan ke penjara, siapapun dia, walaupun itu mantan presiden, mantan menteri, nggak peduli. Dia berani coba-coba membuat utang yang ilegal, tangkap, jebloskan ke penjara, ya. Rakyat dukung, nggak usah khawatir, rakyat dukung. Sudah, saya katakan, kalau Prabowo melakukan itu, saudara, semua koruptor-koruptor dijebloskan ke penjara, saudara, setuju tidak? Dukung tidak? Takbir. Udah cukup, anda ngaji jadi demo dah. Nah, jadi itu yang saya mau sampaikan. Jadi itu aja. Jadi ada pertanyaan apa hukum demo? Boleh, asal jangan langgar syariat. Jangan demonya telanjang, jangan ya Pak. Jangan demonya bukan aurat, jangan juga demonya kelewatan, apa bunuh diri, bakar diri. Kan ada yang demo bakar diri, saudara, nggak boleh dalam Islam, nggak boleh. Demo boleh, untuk rasa boleh, tapi tetap tidak boleh langgar syariat atau mengganggu orang yang tidak mengganggu. Ada nanya, kalau mukul aparat bagaimana Habib? Nggak boleh kalau dia nggak mukul. Tapi kalau aparatnya mukulin kita, nembakin kita, jawabnya lawan kenapa? Dalam konteks bela diri, saudara, bela diri wajib. Jangan dia dipukul lagi, ditimpuk lagi. Saudara, berani gak lu? Ya, kalau nggak berani tidur dah. Udah nggak berani so ikut demo, pulang demo marah-marah, demo begini. Lu pikir demo makan apa? Makan rendang. Udah kira-kira jelas gak? Jelas. Maka itu saya himbau kepada aparat kepolisian, perlakukanlah para pendemo di mana tempat, jangan represif. Itu anak-anakmu juga, adik-adikmu juga, itu bangsa Indonesia, satu negeri denganmu. Jangan yang demo disemprot gas air mata juga bubar, saudara. Nggak usah pakai ditembakin, ada pakai peluru karet, saudara, nggak boleh. Sampai ada matanya buta, telinganya jadi rusak, budak, saudara, hidungnya patah, apa? Nah, maka itu saya minta kepada aparat baik TNI maupun Polri, hadapilah para pendemo, yaitu dengan sikap yang baik, saudara, dengan persuasif, bukan dengan langkah-langkah yang represif. Nah, kalau mereka bilang enggak, tapi pendemonya nih nimpuk duluan, yang saya lihat rekaman provokator yang nimpuk, ujung-ujungnya provokator dari sono juga. Iya, sahabat tahu kan pengalaman. Dan kita juga pengalaman demo, betul. Kita udah baik, udah rapi, baca selawatan, sholatullah, salamullah, baru sono batu tuing. Kena laskar, marah laskar, timpuk lagi, ada provokator. Kira-kira jelas gak? Udah jangan pakai alasan Habib ini karena mahasiswanya ya represif. Itu reaksi gara-gara ente represif, betul? Jangan kenyang-kenyang betulnya, ditangkap loh. Ini urusannya Masjid Al-Islam digerbok udah. Masya Allah, udah dah. Jadi kalau cerita soal demo nggak usah cerita lah, kita udah pengalaman, udah demo puluhan tahun gitu, udah demo ya Pak. Kita udah tahu bagaimana dijebak, bagaimana diakalin dan seterusnya. Justru dengan pengalaman itu saya ingin berbagi dengan aparat keamanan TNI maupun Polri. Yakinlah kalau para mahasiswa buruh tani dihadapi mereka dengan persuasif, dengan baik, dengan damai, dengan sejuk, enggak bakal ada demo anarkis, saudara. Kalau mereka bersuara keras, ya nggak apa-apa, memang demo mesti keras ke suaranya. Kalau mereka coret-coret itu tembok, ya udah besok cat lagi, kenapa sih? Kalau mereka ngerubuhin pintu, ya besok panggil tukang
harus dipukul, pecah kepalanya, patah hidungnya. Orang yang pecah kepala, patah hidung, rusak pendengarannya, itu bisa cacat seumur hidup, saudara. Itu enggak sepadan dengan tembok yang rusak, dengan pagar yang rubuh. Jadi manusiawi lah, manusiawi. Adapun para mahasiswa, para buruh, para petani, rakyat semuanya yang berdemo, ikhlaskan niat. Jangan mau ditunggangi oleh siapapun, jangan mau dijadikan alat politik siapapun. Berjuang dengan niat dan ikhlas, bersih, hanya untuk mencari ridha Allah, membela agama, bangsa dan negara. Pokoknya semua mahasiswa, buruh, siapapun yang berdemo dengan niat dan ikhlas untuk bela agama, bangsa dan negara, saya nomor satu paling depan untuk mendukung daripada perjuangan mereka, saudara. Takbir, sallu ala nabi. Saudara, dan sikap saya terhadap kondisi sekarang juga jelas, saya tidak pernah berubah dari dulu sampai hari ini. Saudara, saya tetap akan melawan siapapun pejabat-pejabat brengsek di negeri ini, saudara. Hanya semata-mata untuk amar ma'ruf nahi munkar, mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan pesan saya secara khusus buat Bapak Prabowo Subianto, tidak usah panik dengan demo-demo yang sekarang. Karena demo-demo yang sekarang ini sebetulnya kan ditujukan, saudara, untuk rezim yang saat ini berkuasa, yang cawe-cawe, nabrak undang-undang, nabrak konstitusi hanya untuk kepentingan keluarga. Nah, mestinya Pak Prabowo ikut mendukung gerakan mahasiswa. Mestinya Pak Prabowo ikut mendukung suara-suara rakyat tadi. Supaya apa? Supaya jangan sampai pula nanti begitu Bapak Prabowo memimpin, saudara, orang-orang brengsek ini akhirnya memaksakan diri ada di sekitar presiden yang baru. Itu bahaya. Nah, maka itu yuk, saya mau ajak seluruh bangsa Indonesia ke depan. Kalau memang nanti Pak Prabowo dilantik menjadi presiden, saudara, kita jaga, kita lindungi. Jangan sampai Pak Prabowo ini ditunggangi, saudara, oleh Jokowi dan kroni-kroni, saudara. Nah, jadi perjuangan mahasiswa sekarang nggak main-main. Kalau mahasiswa sekarang menolak adanya Gibran sebagai wakil presiden, wajar. Kenapa? Karena putusan MK-nya kan direkayasa. Putusan MK-nya itu kan cawe-cawe, saudara, sehingga dia boleh jadi wakil presiden. Nah, sebetulnya Pak Prabowo sendiri jadi capres sudah bagus, menang, silakan. Nah, tapi ada problem-problem di sekitar Pak Prabowo ini, yuk yang sama-sama kita beresin, saudara. Ya, kalau Gibran dianulir tidak perlu jadi wakil presiden kan boleh aja. Nah, Prabowo bisa apa jadi presiden sendirian? Lalu nanti wakil presidennya bagaimana? Bisa dipilih oleh MPR, saudara. Wakil presidennya, saudara, kalau bermasalah ya berhentikan, anulir, mumpung belum dilantik, saudara. Apa perlu gelar pemilu ulang? Enggak usah pilpres ulang. Enggak perlu, saudara. Prabowo silakan dilantik, nanti wakilnya bisa dipilih oleh MPR, saudara. Jadi nggak usah kita ribut-ribut, karena kalau kita ribut-ribut begini nanti terjadi gejolak yang lebih meluas, terjadi kegaduhan di mana-mana, bisa terulang peristiwa 98, bahkan bisa lebih hebat lagi dari 98. Hati-hati, jangan dipandang remeh. Ini gerakan pandang remeh, nggak apa-apa, saudara, ini kan kecil, ini people power nggak seberapa, yang datang sedikit. Jangan sombong, nggak, jangan sombong. Ini kan yang baru turun kan mahasiswa, rakyat belum turun. Kalau rakyat yang turun, kalian digulung semua. Jangan sombong, jangan. Jadi persoalan ini hadapi dengan cerdas, dengan pintar, dengan piawai, saudara. Nah, jangan orang yang udah marah kan ibarat api, jangan disiram bensin, makin besar, saudara. Nah, ajak tuh mahasiswa, mari kita duduk, apa maunya. Nah, kalau memang kemauannya wajar kok, mereka nggak mau ada politik dinasti, ya di akomodir aja. Memang nggak boleh ada dinasti, itu nggak boleh, saudara, dalam sistem demokrasi kita. Makanya kan sedih sekali ada ketua umum partai terpilih tahu-tahu menobatkan presiden jadi Raja Jawa. Nggak boleh, saudara. Raja Jawa yang asli itu Sunan Hamengkubuwono yang ada di Yogyakarta, itu Raja Jawa. Orangnya sopan, saudara. Orangnya pinter, sopan, merakyat, dekat dengan masyarakat, keluarganya tidak sombong. Anaknya di jalanan tetap naik angkot, tetap naik beca, nggak naik jet pribadi, saudara. Itu Raja Jawa asli. Kalau yang ini si Firaun Jawa. Udah cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Hidayah Robi yang budiman, ulama bukan hanya sekedar tokoh agama, melainkan mereka adalah pewaris para nabi yang membawa cahaya ilmu untuk menerangi umat. Mereka berperan sebagai penuntun dalam kehidupan sehari-hari, mengajarkan kita akhlak, adab, dan hukum-hukum Allah yang penuh hikmah. Begitu juga dengan pemimpin. Dalam Islam, seorang pemimpin tidak hanya dituntut untuk memimpin secara adil, tetapi juga untuk menegakkan syariat Allah dan menjaga keutuhan umat. Rasulullah SAW pernah bersabda, setiap dari kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Di tengah tantangan zaman yang semakin kompleks, peran ulama dan pemimpin semakin krusial dalam menjaga umat dari segala bentuk fitnah dunia, kemerosotan moral, dan penyimpangan akidah. Oleh karena itu, kita harus memahami betul betapa besar tanggung jawab yang ada di pundak mereka, serta pentingnya peran kita sebagai masyarakat dalam mendukung mereka. Secara kodrati, manusia membutuhkan makan, minum, dan kebutuhan jasmani lainnya. Ditinjau dari segi emosi, manusia menginginkan rasa aman, tentram, dan bahagia.
Dari segi sosial, manusia cenderung untuk bersama berkumpul dan bermasyarakat. Dorongan mental manusia menginginkan ilmu pengetahuan dan pengalaman. Dengan spiritual, manusia membutuhkan atau memerlukan satu kekuatan di luar dirinya yang sifatnya gaib, yaitu zat yang maha kuasa. Kebutuhan-kebutuhan tersebut mutlak untuk diperoleh dan dipenuhi. Jika ada di antaranya yang tidak terpenuhi, maka akan memberikan efek kurang baik, karena kebutuhan itu saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Adanya berbagai macam dorongan ini, terutama dorongan yang bersifat spiritual, menunjukkan bahwa secara kodrati, manusia mempunyai cetak dasar untuk percaya kepada Tuhan. Jika ada manusia yang mengaku tidak percaya kepada Tuhan, maka manusia tersebut telah mengingkari kodratnya, mengingkari fitrahnya. Pemirsa Hidayah Robi yang budiman, dalam banyak hal, memang seorang manusia tidak perlu membuat jalan sendiri untuk memecahkan suatu masalahnya. Ia cukup melihat bagaimana orang lain menyikapi dan menyelesaikan masalah itu, dan kemudian ia tinggal mencontohnya. Namun di saat yang lain, manusia benar-benar tidak punya pilihan sama sekali, hingga ia benar-benar sadar bahwa ia telah jatuh dan tidak mungkin bangkit lagi. Keadaan-keadaan tersebut nyata terjadi di dalam diri manusia. Hal ini terjadi karena alam bawah sadar manusia tidak bisa menyangkal adanya kebutuhan terhadap zat yang transenden. Sebagai sandaran dari manusia ketika dirinya tidak menemukan jawaban, sebagai jalan keluar menyangkut keterbatasan dirinya. Manusia selalu mempunyai pengharapan sebagai refleksi keterbatasan dirinya dan mengharap terhadap suatu zat yang lebih mampu untuk menolong. Sebagai contoh, setiap orang pernah berkata, mudah-mudahan selamat dan semoga mendapatkan rezeki yang banyak. Atas dasar inilah kebutuhan manusia atas Tuhan mutlak diperlukan, sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, dan apabila manusia ditimpa bahaya dia berdoa kepada kami dalam keadaan berbaring, duduk atau berdiri, tetapi setelah kami hilangkan bahaya itu daripadanya, dia kembali melalui jalannya yang sesat, seolah-olah dia tidak pernah berdoa kepada kami untuk menghilangkan bahaya yang telah menimpanya. Begitulah orang-orang yang melampaui batas itu, memandang baik apa yang selalu mereka kerjakan. Quran Surat Yunus ayat 12. Dari kepercayaan Tuhan inilah agama mulai terlembagakan, karena sudah terbentuknya sebuah konsep agama, yaitu berupa manusia sebagai penyembah, dan Tuhan yang disembah. Beragama berarti percaya hal gaib dan sakral beserta aturan yang mengikat secara individual maupun komunal. Dengan agama serta penghayatan dan realisasiannya secara totalitas, maka moralitas manusia akan terbangun. Hal ini dikarenakan prinsip seluruh agama mengajarkan kebaikan, baik secara vertikal maupun horizontal. Pemirsa Hidayah Robi yang budiman, agama mampu menghadirkan dampak individual dalam bentuk ketenangan jiwa, kerelaan hati, spirit berbuat baik dan benar dalam rangka pengabdian, sehingga menjadi sesuatu yang mendasar dalam bingkai hubungan antara pencipta dan makhluk. Sedangkan dalam ranah komunal, agama mampu membangun struktur hubungan kemasyarakatan yang harmonis dan sehat dengan prinsip kebersamaan dalam hubungan horizontal sebagai sesama makhluk Tuhan. Maka idealnya, agama bisa menjadi jembatan dalam menampung dan menerjemahkan kearifan universal dalam tatanan komunitas setiap masyarakat, yaitu dengan keselarasan dan keharmonisan hubungan antara individu dapat diraih. Dari pemaparan tersebut, tidaklah mengherankan jika aspek kehidupan beragama tidak hanya ditemukan dalam setiap masyarakat, tetapi juga berinteraksi secara signifikan dengan institusi budaya yang lain. Ekspresi religius ditemukan dalam budaya material, perilaku manusia, nilai, moral, sistem keluarga, ekonomi, hukum, politik, pengobatan, sains, teknologi, seni, pemberontakan, perang, dan lainnya. Hal ini karena pengaruh dan implikasi agama sangatlah luas, bahkan merasuk dalam kehidupan manusia. Secara individual, agama berfungsi sebagai sumber kekuatan moral yang ampuh. Ajaran agama mendorong orang berbuat baik, menjauhkan diri dari kejahatan dan hawa nafsu, mengejar ketentraman dan keselamatan di dunia maupun di akhirat. Karena agama selalu memotivasi orang untuk mengamalkan kebaikan kepada sesama dalam semangat mengabdi kepada Yang Maha Kuasa. Manusia sendiri pada dasarnya memiliki fitrah untuk menyukai hal yang baik dan membenci hal buruk. Atas dasar inilah manusia membutuhkan sebuah petunjuk yang mampu memfilter semua kebaikan yang memang benar-benar mendatangkan maslahat yang hakiki bagi kedepannya. Petunjuk itulah yang dimaksud dengan istilah agama. Oleh karena itu, untuk mengetahui dari istilah agama, kita memerlukan seorang ulama yang mengarahkan dalam beragama, dan juga membutuhkan umaro, sebab ulama dan umaro merupakan instrumen penting dalam kehidupan manusia. Ulama, betapapun besar dan banyaknya tugas mereka, tetap saja mereka tidak boleh terpisah dari unsur penting lainnya, yaitu umaro. Keterkaitan mereka dengan para ulama sangat erat dan memiliki hubungan horizontal yang kokoh dalam menjalankan peran-perannya. Peran ulama sendiri adalah menjaga syariat dari penyelewengan orang-orang yang tidak bertanggung jawab dan misinterpretasi dari orang-orang bodoh. Rasulullah SAW bersabda, ulama adalah kepercayaan Allah atas makhluknya.
Syekh Al-Munawi dalam kitab Faidul Qadir mengatakan, kepercayaan sebagai bentuk penjagaan ulama terhadap syariat dari distorsi takwil yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Mereka selalu bersikukuh dalam memegang masalah-masalah agama. Selanjutnya, ulama sebagai pengemban tugas para rasul. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, para ulama adalah kepercayaan umatku. Para ulama mempunyai tugas seperti halnya para rasul, yaitu tugas menjaga ilmu dan menyebarkan kepada umat amar ma'ruf nahi munkar. Ulama di depan umatnya diibaratkan seperti dokter di hadapan pasien, mengerti kondisi dan berapa kadar dosis obat dan sebagainya. Sehingga dalam menyebarkan ilmu dan beramar ma'ruf nahi munkar, idealnya ulama juga harus mengerti keadaan umat secara menyeluruh. Lalu ulama juga sebagai suri tauladan bagi umat dalam perkataan dan perbuatan. Rasulullah SAW bersabda, para ulama adalah penuntun, orang bertakwa adalah para pemimpin, majelis mereka adalah tambahan kebaikan. Pemirsa Hidayah Robi yang budiman, ulama mempunyai kewajiban menuntun, mendidik umat untuk mengetahui dan melaksanakan hukum-hukum syariat, serta menjaga umat agar selalu lurus di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hanya dengan ilmu seseorang dapat mengetahui rahasia penciptaan, sehingga dengan ilmu pula manusia dapat senantiasa bersyukur atas segala nikmat yang telah dianugerahkan. Kemudian ulama pula sebagai rujukan umat dalam hal hukum-hukum syariat. Konsensus mengenai keputusan sebuah hukum hanya diperbolehkan dari kalangan ulama, karena para ulama lah yang dapat menggali hukum dari Al-Quran dan hadis. Di sisi lain, ulama dengan hati yang jernih dan pandangan yang jauh tentang kemaslahatan umat, mereka selalu menjadi rujukan dalam keadaan apapun. Namun, ada kaitannya pula dengan perannya umaro. Umaro adalah pemimpin untuk melayani, melindungi dan mengarahkan seluruh yang ada di dalam negara, baik rakyat, keutuhan wilayah, termasuk keseluruhan harta kekayaan yang terdapat dalam wilayah negara tersebut. Dengan demikian, memilih umaro merupakan pokok untuk menjamin berlangsungnya kehidupan manusia yang selaras dengan tujuan syariat, yaitu terpeliharanya 5 hak dan jaminan dasar manusia, yang meliputi keselamatan keyakinan agama, keselamatan jiwa dan kehormatan, keselamatan akal, keselamatan keturunan, dan keselamatan hak milik. Maslahat pada asalnya merupakan ungkapan tentang menarik manfaat dan penolak bahaya, dan yang dimaksud dalam pernyataan ini bukan mewujudkan kehidupan mereka, tetapi yang kami maksud tentang maslahat adalah perlindungan terhadap tujuan hukum yang ada 5 tersebut, sehingga segala prinsip yang menjamin perlindungannya, 5 prinsip tersebut disebut maslahat, sedangkan semua tindakan yang mengabaikan prinsip tujuan tersebut disebut kerusakan, dan menolak kerusakan itu juga maslahat. Pemirsa Hidayah Robi yang budiman, oleh karena adanya umaro itu juga sejalan dengan prinsip syariat, maka dalam kitab-kitab Tauhid Aswaja menegaskan bahwa menegakkan umaro hukumnya wajib syar'i, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri yang telah menginstruksikan untuk mentaati hukum Al-Quran, Sunnah, dan pemerintah. Walaupun membentuk umaro itu wajib, tapi tidak ada ketentuan seperti apa umaro yang harus ditegakkan, apakah berdasarkan syariat Islam atau berdasar kesepakatan warga negara. Rasulullah SAW sendiri ketika berada di Madinah tidak membentuk umaro Islam. Oleh karena itu, tugas utama kita adalah kesetiaan pada 2 orang tersebut. Kesetiaan merupakan harga mati, bukan demi keluhuran mereka berdua, tetapi demi tercapainya cita-cita bersama dan kemajuan negara. Kalau ketaatan negara bersifat mutlak, sebaliknya, kesetiaan rakyat pada 2 orang tersebut tidaklah buta. Kesetiaan itu hendaknya dipertimbangkan, karena seringkali pemerintah mengkhianati kepercayaan rakyat. Artinya kesetiaan dan loyalitas kita kepada keduanya sebatas pada permasalahan yang bersifat positif dan tidak melanggar syariat. Wallahu a'lam bishawab. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.